Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel kebanggaan kita, Cerita Momo. Apa jadinya jika perselingkuhan yang disusun sangat rapi, ternyata justru menjadi perangkap mematikan yang menghancurkan pelakunya sendiri? Kisah kali ini sangat spesial. Judulnya, Diagnosa Kehancuran. Bercerita tentang Fahmi, seorang suami yang merasa menang karena berhasil menginap 7 hari di rumah asisten cantiknya, Bebri. Dia pikir istrinya, Reta, adalah wanita lugu yang bisa dibodohi. Tapi dia salah besar. Saat Fahmi pulang, satu pertanyaan sederhana dari Reta justru membuatnya lari ketakutan ke rumah sakit dan berakhir menjerit histeris. Kira-kira, penyakit, apa yang disembunyikan sang asisten sampai membuat suaminya sepanik itu? Dan bagaimana cara Reta membalas dendam dengan sangat elegan? Eits, sebelum kita bongkar rahasianya, yuk kita absen dulu. Silakan tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Terus, ramaikan kolom komentar di bawah dengan format nama kalian, asal kota, dan ketik kata hadir. Contohnya, Budi, Jakarta, hadir. Aku mau lihat nih, dari kota mana saja sahabat Momo yang siap melihat pelakor dan peselingkuh kena mental hari ini. Sudah siap? Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian, tarik napas, kita masuk. Pagi itu, suasana di meja makan kediaman Fahmi dan Reta tampak tenang seperti biasanya. Aroma nasi goreng spesial buatan Reta memenuhi ruangan, bersaing dengan wangi parfum mahal yang baru saja disemprotkan Fahmi ke kemeja kerjanya. Fahmi duduk dengan gagah, menyantap sarapannya dengan lahap, sementara Reta, sang istri yang sudah dinikahinya selama 5 tahun, sibuk menyiapkan bekal buah potong di dapur. Bagi Fahmi, hari ini adalah hari kemerdekaan. Di kepalanya, dia sudah menyusun skenario sempurna yang menurutnya tidak akan mungkin diketahui oleh istrinya yang dia anggap lugu dan rumahan itu. Sambil mengunyah, Fahmi melirik Reta yang berjalan mendekat membawa segelas air putih. Bu, panggil Fahmi dengan nada suara yang dibuat-buat sibuk. Nanti Mas berangkat agak siangan ya. Pesawat ke Surabaya jadwalnya jam 10. Kemungkinan Mas di sana seminggu penuh. Proyek pembangunan hotel kali ini agak rewel kliennya, jadi Mas harus awasi langsung. Reta meletakkan gelas di meja dengan pelan. Wajahnya datar, tidak ada guratan curiga sedikitpun. Dia hanya tersenyum tipis, senyum yang sangat sulit diartikan, lalu duduk di hadapan suaminya. Seminggu ya, Mas? Lama juga, jawab Reta lembut. Pasti capek banget harus urus semuanya sendiri. Asisten Mas yang baru itu, siapa namanya? Bebri? Dia ikut juga? Jantung Fahmi sempat berdegup kencang mendengar nama itu disebut. Namun, dia segera menetralkan ekspresinya. Dia harus tetap terlihat santai. Bebri memang ikut, tapi bukan ke Surabaya. Mereka berdua akan menghabiskan waktu 7 hari penuh di sebuah rumah kontrakan mewah yang baru saja Fahmi sewa khusus untuk Bebri di pinggiran kota. 7 hari tanpa gangguan, tanpa omelan istri, hanya kesenangan duniawi. Iya, Bu. Bebri ikut. Kan dia yang pegang semua jadwal dan berkas kontrak. Kalau nggak ada dia, Mas bisa pusing sendiri, jawab Fahmi sambil tertawa kecil untuk mencairkan suasana. Ibu tenang aja di rumah ya. Nanti uang bulanan Mas transfer lebih buat belanja atau ke salon. Reta mengangguk pelan. Iya, Mas. Ibu percaya kok sama Mas. Lagian, Mas kan kerja buat masa depan kita juga. Fahmi tersenyum puas dalam hati. Gampang banget, pikirnya. Reta, kamu itu terlalu baik atau terlalu bodoh? Suamimu mau bersenang-senang di sarang madu, kamu malah doakan selamat. Selesai sarapan, Fahmi beranjak ke kamar untuk mengambil koper. Reta mengikutinya dari belakang. Saat Fahmi hendak menutup resleting kopernya, tangan Reta menahannya. Istrinya itu memasukkan sebuah kotak kecil berisi vitamin dan obat-obatan. Mas, ucap Reta sambil menatap mata Fahmi lekat-lekat. Tangannya merapikan kerah kemeja Fahmi dengan gerakan yang sangat lambat, seolah ingin memastikan suaminya terlihat sempurna. Ini vitaminnya jangan lupa diminum ya. Mas harus jaga kesehatan. Siap, Bu. Mas pasti minum, jawab Fahmi tidak sabar ingin segera pergi. Namun, Reta belum melepaskan tangannya dari kerah baju Fahmi. Dia mendekatkan wajahnya sedikit, lalu berbisik dengan nada yang terdengar penuh kasih sayang.
namun menyeratkan sesuatu yang dingin. Di luar sana banyak virus dan penyakit aneh. Mas, hati-hati kalau makan di luar. Pastikan tempatnya bersih. Jangan sampai Mas pulang bawa penyakit yang gak ada obatnya. Kasihan kalau nanti Mas sakit sendirian. Fahmi tertegun sejenak. Kalimat itu terdengar biasa, nasihat seorang istri yang khawatir pada suaminya. Tapi entah kenapa, ada getaran aneh yang merayap di punggung Fahmi. Tatapan mata Reta terlihat tajam, seperti sedang menelanjangi isi kepalanya. Namun, rasa percaya diri Fahmi yang tinggi segera menepis perasaan itu. Dia yakin Reta hanya cerewet soal kebersihan makanan, bukan hal lain. Ah, ibu ini ada-ada saja. Fahmi tertawa canggung sambil melepaskan tangan Reta dari kerahnya. Mas kan makannya di Hotel Bintang 5, pasti higienis lah. Nggak usah khawatir berlebihan. Ya sudah, Mas berangkat dulu ya. Takut telat ke bandara. Fahmi mencium kening Reta sekilas, sebuah ciuman formalitas tanpa rasa, lalu menarik kopernya keluar kamar dengan langkah ringan. Dia merasa seperti burung yang lepas dari sangkar. Di benaknya, wajah cantik Bebri yang manja sudah menari-nari. Reta mengantar sampai ke pintu depan. Dia berdiri di ambang pintu, melihat mobil Fahmi perlahan meninggalkan halaman rumah. Begitu mobil itu hilang di tikungan, senyum lembut di wajah Reta lenyap seketika. Berganti dengan ekspresi dingin yang membekukan. Dia mengeluarkan ponsel dari saku daster rumahan yang dipakainya, lalu mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang. Target sudah bergerak keluar kandang. Pastikan semua alat perekam di rumah itu aktif. Aku ingin setiap detiknya terekam jelas. Reta kemudian menutup pintu rumah dengan perlahan. Tidak ada air mata, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya rencana matang yang sudah dia siapkan. Fahmi berpikir dia akan pergi berlibur ke surga selama 7 hari. Padahal sebenarnya, dia baru saja melangkah masuk ke dalam perangkap neraka yang dibuat oleh istrinya sendiri. Selamat berlibur, Mas. Gumam Reta pada kesunyian ruang tamu yang besar itu. Nikmati 7 harimu, karena setelah itu, kamu tidak akan pernah bisa tidur nyenyak lagi. Mobil hitam Fahmi tidak pernah menginjak aspal bandara hari itu. Sebaliknya, kendaraan itu meluncur mulus membelah jalan tol menuju sebuah kawasan hunian privat di pinggiran kota yang sejuk, jauh dari hiruk-pikuk tetangga yang mungkin mengenalnya. Jantung Fahmi berdegup kencang, bukan karena takut, melainkan karena antusiasme yang meluap-luap. Di jok samping, tas kerjanya tergeletak begitu saja, seolah menjadi saksi bisu kebohongan besar yang sedang ia jalankan. Sesampainya di depan sebuah rumah minimalis 2 lantai yang pagarnya tinggi tertutup, Fahmi menekan klakson pelan. Tak lama kemudian, gerbang terbuka otomatis. Di sana, berdiri sosok yang selama ini membuat hari-hari Fahmi di kantor terasa lebih bergairah. Bebri. Wanita muda itu mengenakan gaun santai selutut yang mengekspos kulit putihnya, rambut panjangnya dibiarkan tergerai indah, dan senyum manisnya merekah menyambut sang raja. Begitu turun dari mobil, Fahmi langsung disambut dengan pelukan erat. Wangi parfum manis menyeruak, berbeda sekali dengan aroma minyak telon atau bumbu dapur yang sering menempel di baju Reta belakangan ini. Aku pikir Mas bakal telat karena macet, ucap Bebri dengan nada manja yang dibuat-buat. Tangannya langsung menggelayut di lengan Fahmi. Demi kamu, gunung pun Mas daki, apalagi cuma macet tol, gombal Fahmi sambil tertawa lepas. Dia merasa muda kembali. Beban pekerjaan, target perusahaan, dan wajah datar Reta di rumah seketika lenyap dari ingatannya. Rumah itu menjadi surga dunia bagi Fahmi selama 7 hari ke depan. Tidak ada omelan soal handuk basah di atas kasur, tidak ada pertanyaan soal uang belanja, dan tidak ada kewajiban berpura-pura menjadi suami saleh. Bebri melayaninya dengan sempurna. Mulai dari menyiapkan air hangat untuk mandi, memijat bahunya yang kaku, hingga mendengarkan bualan Fahmi soal kehebatannya di kantor, sesuatu yang Reta seringkali tanggapi dengan dingin. Namun, di balik tawa dan kemesraan itu, Fahmi tidak menyadari ada mata lain yang bekerja dalam diam. Pada malam ketiga, saat mereka sedang bersantai menonton film di ruang tengah, Bebri mulai melancarkan aksinya dengan sangat halus. Dia menghela napas panjang sambil menatap ponselnya sendiri dengan wajah sedih. Kenapa? Sayang? Kok cemberut gitu? Tanya Fahmi sambil mengelus rambut asistennya itu. HP aku nih, Mas. Tiba-tiba blank hitam semua.
Padahal aku mau pesen martabak manis yang Mas suka itu. Terus kuota internet rumah ini kayaknya lagi gangguan deh kalau pakai HP murahku. Keluh Bebri dengan wajah memelas yang sangat meyakinkan. Boleh pinjam HP Mas sebentar nggak? Buat pesen makan aja. Sekalian mau lihat foto-foto kita tadi siang. Kameranya HP Mas kan bagus banget. Tanpa curiga sedikitpun, Fahmi merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponsel pintar keluaran terbaru miliknya. Ponsel yang berisi seluruh akses ke kehidupan pribadinya. Mulai dari email kantor, media sosial, hingga aplikasi perbankan prioritas, M-Banking. Pakai aja. Passwordnya tanggal jadian kita yang palsu itu, 0101, kata Fahmi enteng. Dia merasa bangga bisa meminjamkan barang mewah kepada wanitanya. Baginya, itu bentuk kekuasaan. Bebri tersenyum lebar, mengambil ponsel itu dengan gerakan cepat. Makasih ya, Mas sayang. Mas mandi dulu gih, biar nanti pas martabaknya datang, Mas udah segar. Fahmi menurut seperti kerbau dicocok hidung. Dia beranjak ke kamar mandi sambil bersenandung kecil. Sementara itu, di sofa ruang tengah, senyum manja di wajah Bebri lenyap seketika. Jari jemarinya yang lentik menari dengan lincah di atas layar ponsel Fahmi. Bukan aplikasi pesan antar makanan yang dia buka pertama kali, melainkan aplikasi catatan dan galeri yang berisi foto-foto dokumen penting. Bebri bekerja dengan efisiensi yang menakutkan. Dia tidak hanya memesan makanan. Dalam waktu 15 menit selama air shower terdengar di kamar mandi, Bebri telah menyalin beberapa nomor rekening, memfoto KTP digital Fahmi, dan mengirimkan beberapa kode OTP yang muncul di layar ke nomor lain yang tidak dikenal, lalu menghapus pesan notifikasi OTP tersebut secepat kilat. Hapus selesai, gumam Bebri pelan. Matanya berkilat licik. Saat Fahmi keluar dari kamar mandi dengan handuk melilit di pinggang, Bebri sudah kembali ke posisi semula. Dia sedang scroll menu makanan dengan wajah polos. Udah pesan? Tanya Fahmi sambil mengeringkan rambut. Udah dong. Oh iya, Mas. Tadi ada notifikasi email masuk dari kantor kayaknya, tapi nggak aku buka kok. Takut ganggu kerjaan Mas. Dusta Bebri sambil menyerahkan kembali ponsel itu. Fahmi hanya mengangguk santai. Biarin aja, kan Mas lagi cuti dinas. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Bebri semakin sering meminjam ponsel Fahmi dengan berbagai alasan logis. Meminjam untuk tethering, meminjam untuk main game karena bosan, atau meminjam untuk menelepon ibunya di kampung karena pulsanya habis. Setiap kali ponsel itu berpindah tangan, satu persatu lapisan keamanan finansial dan data pribadi Fahmi terkelupas tanpa ia sadari. Fahmi benar-benar terlena. Dia merasa menjadi pria paling beruntung di dunia. Dia membandingkan Reta yang kaku dengan Bebri yang serba bisa dan penurut. Dia bahkan sempat berpikir, mungkin setelah pulang nanti, dia akan mencari alasan untuk lebih sering dinas luar kota. Malam ke-7, malam terakhir sebelum kepulangan. Fahmi merasa berat hati harus meninggalkan rumah kontrakan itu. Besok aku harus balik ke rumah ibu, keluh Fahmi sambil menatap langit-langit kamar. Balik lagi ke rutinitas membosankan. Bebri yang bersandar di dadanya tersenyum misterius. Nggak apa-apa, Mas. 7 hari ini udah cukup kok buat jadi kenangan yang nggak bakal Mas lupain seumur hidup. Fahmi tertawa, mengira itu adalah kalimat romantis. Pasti dong. Kamu memang yang terbaik, Beb. Iya, Mas. Nikmati malam terakhir ini, bisik Bebri pelan, matanya menatap tajam ke arah tas kerja Fahmi di sudut ruangan yang resletingnya sedikit terbuka, menampakkan ujung map sertifikat yang sempat Fahmi bawa untuk pamer. Karena besok, semuanya akan berubah. Fahmi memejamkan mata, tertidur pulas dengan senyum tersungging di bibirnya, benar-benar buta akan badai yang sedang menunggunya di rumah, dan gempa bumi yang baru saja ia izinkan terjadi pada aset-asetnya melalui jari-jari lentik asisten kesayangannya. Roda mobil Fahmi berputar pelan memasuki halaman rumahnya yang asri. Matahari sore bersinar redup, seolah enggan menyinari kepulangan sang tuan rumah. Sebelum sampai di rumah, Fahmi sempat mampir ke sebuah toko oleh-oleh khusus yang menjual camilan khas Surabaya di pinggiran Jakarta. Dia membeli 2 kotak lapis kukus dan sekantong kerupuk udang. Baginya, detail kebohongan itu sangat penting. Dia harus terlihat meyakinkan sebagai suami yang baru pulang dari perjalanan dinas melelahkan, bukan suami yang baru saja puas bersenang-senang di rumah kontrakan asistennya.
Fahmi merapikan rambutnya di kaca spion, memastikan tidak ada jejak lipstik atau wangi parfum bebri yang terlalu menyengat. Dia menyemprotkan sedikit parfum maskulin miliknya untuk menetralkan bau. Dengan senyum lebar yang sudah dilatih, dia turun dari mobil sambil menenteng koper dan bungkusan oleh-oleh. "Assalamualaikum. Ibu, Mas pulang," seru Fahmi begitu membuka pintu utama. Biasanya, seruan itu akan disambut dengan langkah kaki Reta yang tergesa-gesa dari arah dapur atau kamar tidur. Reta biasanya akan langsung mengambil alih koper, mencium tangan Fahmi, dan menyodorkan segelas air dingin. Namun kali ini, rumah itu hening. Sunyi yang mencekam. Tidak ada suara televisi, tidak ada denting peralatan masak, bahkan lampu ruang tengah belum dinyalakan padahal hari mulai gelap. Fahmi mengerutkan kening. Dia melangkah masuk lebih dalam. "Bu, kamu di mana? Mas sudah sampai nih." Matanya kemudian menangkap siluet seseorang duduk di sofa tunggal di sudut ruang keluarga. Itu Reta. Istrinya duduk tegak, kedua tangannya terlipat rapi di pangkuan. Dia mengenakan pakaian rumah yang rapi, bukan daster lusuh, dan wajahnya tampak segar seolah baru saja mandi, namun ekspresinya sedingin es batu. Fahmi menghela napas lega, mengira Reta hanya ketiduran atau sedang melamun. Dia mendekat sambil memamerkan bungkusan di tangannya. "Ya ampun, Bu, Mas panggil-panggil kok diam saja. Kirain gak ada orang," ucap Fahmi sambil meletakkan oleh-oleh di meja kopi. Dia membungkuk, berniat mencium pipi istrinya sebagai ritual kepulangan. "Ini Mas belikan lapis kukus kesukaan Ibu. Antrinya panjang banget tadi di bandara." Namun, sebelum bibir Fahmi menyentuh pipi itu, Reta memalingkan wajahnya dengan gerakan cepat dan tegas. Tubuhnya bergeser menjauh, menciptakan jarak yang nyata di antara mereka. Ciuman Fahmi mendarat di udara kosong. Fahmi terdiam, tubuhnya kaku dalam posisi membungkuk yang canggung. Dia menegakkan badan perlahan, menatap istrinya dengan campuran rasa bingung dan sedikit tersinggung. "Ibu kenapa? Mas baru sampai loh, capek perjalanan jauh, kok disambutnya buang muka begitu? Ada masalah apa?" tanya Fahmi, nadanya mulai meninggi sedikit, menutupi rasa gugup yang tiba-tiba muncul. Reta akhirnya menoleh. Tatapan matanya lurus menembus manik mata Fahmi. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak di sana, yang ada hanyalah sorot mata seorang hakim yang sedang menatap terdakwa yang sudah divonis bersalah. "Perjalanan jauh?" tanya Reta pelan. Suaranya datar, tanpa intonasi. "Sejauh apa, Mas? Sejauh Surabaya? Atau cuma sejauh 30 km ke arah perumahan baru di pinggir kota?" Jantung Fahmi rasanya berhenti berdetak selama 1 detik. Darah di wajahnya terasa surut. Bagaimana Reta bisa tahu? Tidak mungkin. Fahmi yakin dia sudah bermain sangat rapi. Dia mematikan fitur lokasi di ponselnya, dia selalu pamit tidur lebih awal saat menelepon Reta, dan Bebri pun sangat kooperatif. Fahmi memaksakan tawa yang terdengar sumbang di telinganya sendiri. "Ngomong apa sih, Bu? Kamu kebanyakan nonton sinetron ya? Mas beneran dari Surabaya? Nih, lihat tiket pesawat dan boarding pass-nya kalau nggak percaya." Fahmi merogoh saku jasnya, hendak mengeluarkan potongan kertas yang sudah dia cetak palsu dari jasa editing dokumen langganannya. "Simpan saja kertas sampah itu, Mas," potong Reta dingin. Dia berdiri perlahan, membuat Fahmi refleks mundur selangkah. Reta berjalan mendekati koper Fahmi yang masih berdiri di dekat pintu. Dia menendang pelan koper itu hingga terguling. "Aku tidak butuh bukti perjalananmu. Dan aku juga tidak butuh oleh-oleh palsu yang kamu beli di toko, oleh-oleh reseller di jalan bypass itu." Fahmi ternganga. Keringat dingin mulai merembes di pelipisnya. Reta tahu semuanya. "Ibu, dengerin penjelasan Mas dulu." Fahmi mencoba meraih tangan Reta, tapi Reta menepisnya dengan kasar, seolah tangan Fahmi adalah benda kotor yang menjijikan. "Jangan sentuh aku," desis Reta. "Tanganmu kotor. Tubuhmu kotor." Reta menarik napas panjang, lalu menatap suaminya dengan tatapan yang membuat nyali Fahmi ciut seketika. "Mas, aku cuma mau tanya satu hal. Satu hal saja. Setelah itu terserah kamu mau bohong sampai mulutmu berbusa." Suasana ruangan itu begitu hening, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti palu godam. Fahmi menelan ludah,
Tenggorokannya terasa kering kerontang. Kamu tahu siapa Bebri sebenarnya? Ucap Reta perlahan, memberi penekanan pada setiap kata, dan penyakit apa yang dia sembunyikan selama ini. Fahmi terpaku. Pertanyaan itu menghantamnya lebih keras daripada tamparan fisik. Penyakit? Bebri sakit? Penyakit? Maksud ibu apa? Bebri sehat-sehat saja kok. Dia? Fahmi keceplosan, menyadari dia baru saja mengakui secara tidak langsung bahwa dia tahu kondisi fisik Bebri dengan detail. Reta tersenyum miring. Senyum yang penuh kemenangan sekaligus kepahitan. Oh, jadi kamu yakin dia sehat? Kamu sudah periksa? Dalam-dalamnya? Sindir Reta tajam. Sayang sekali, Mas. Kamu terlalu sibuk dengan nafsumu sampai lupa kalau tidak ada kejahatan yang sempurna. Asisten kebanggaanmu itu, dia punya rahasia medis yang mengerikan. Sesuatu yang menular. Sesuatu yang merusak. Otak Fahmi langsung berputar liar. Bayangan 7 hari penuh gairah bersama Bebri tiba-tiba berubah menjadi rekaman horor. Dia teringat saat-saat intim mereka, teringat bagaimana dia tidak menggunakan pengaman karena merasa Bebri adalah gadis baik-baik. Kata, penyakit, yang diucapkan Reta berdengung di telinganya seperti sirine bahaya. Jangan main-main, Bu. Penyakit apa? Dia kena HIV? Raja Singa? Jawab. Fahmi mulai kehilangan ketenangannya. Dia mencengkeram bahu Reta karena panik. Reta tidak menjawab. Dia hanya menatap tangan Fahmi di bahunya dengan jijik, lalu menatap mata suaminya kembali. Cari tahu sendiri, Mas. Atau tunggu saja gejalanya muncul. Mungkin seminggu lagi, atau mungkin besok pagi kulitmu mulai melepuh. Setelah mengucapkan kalimat yang bagaikan kutukan itu, Reta membalikkan badan dan berjalan masuk ke kamarnya. Malam ini kamu tidur di kamar tamu. Dan jangan berani-berani campur alat makanmu dengan piringku. Perintah Reta tanpa menoleh lagi. Pintu kamar utama tertutup dengan bunyi klik kunci yang diputar dari dalam. Fahmi berdiri mematung di tengah ruang tamu yang remang-remang. Kakinya lemas. Rasa percaya dirinya yang tadi setinggi langit kini runtuh tak bersisa, digantikan oleh bibit ketakutan yang mulai menjalar ke seluruh saraf tubuhnya. Dia menatap kedua tangannya sendiri, lalu meraba wajahnya, paranoid membayangkan ada virus mematikan yang sedang bergerilya di dalam darahnya. Bebri? Desis Fahmi dengan suara bergetar. Dia merogoh saku celananya dengan panik, mencari ponsel untuk menghubungi wanita itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu mimpi buruknya baru saja dimulai. Suara kunci pintu yang berputar dari dalam kamar utama terdengar, seperti vonis hakim yang mengetuk palu. Fahmi masih berdiri mematung di depan pintu kayu jati itu, tangannya terangkat di udara, menggantung tanpa daya. Napasnya memburu, campuran antara amarah karena merasa dipermainkan dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Bu, buka pintunya. Fahmi akhirnya memberanikan diri menggedor pintu. Jangan kekanak-kanakan begini. Kita bicara baik-baik. Kamu dapat info dari mana? Siapa yang meracuni pikiranmu? Hening. Tidak ada jawaban dari dalam. Hanya suara langkah kaki samar yang menjauh, menandakan Reta mungkin sudah naik ke tempat tidur dan tidak peduli lagi dengan keberadaan suaminya. Fahmi mendengus kesal. Dia berbalik badan, menyisir rambutnya ke belakang dengan kasar. Pikirannya kacau balau. Kata-kata Reta terus terngiang di kepalanya seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Penyakit, menular, merusak. Ah, sial, umpat Fahmi pelan. Dia berjalan cepat menuju sofa ruang tamu, tempat tas kerjanya tergeletak. Dengan tangan gemetar, dia merogoh ponselnya lagi. Layar menyala, menampilkan foto wallpaper dirinya dan Reta saat liburan ke Bali tahun lalu, sebuah ironi yang menyakitkan saat ini. Jari jempolnya dengan cepat mencari kontak bernama Bebri, yang dia simpan dengan nama samaran, Pak Budi Logistik, agar tidak mencurigakan. Dia menekan tombol panggil. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator yang datar itu membuat darah Fahmi mendesir. Dia mematikan panggilan, lalu mencoba lagi. Sekali lagi. 3 kali. Hasilnya sama. Bebri, yang selama 7 hari ini selalu fast response dan bahkan bangun tengah malam hanya untuk membalas chat Fahmi, tiba-tiba lenyap di telan bumi. Kenapa HP-nya mati?
Gumam Fahmi panik. Apa dia tahu Reta sudah tahu? Atau, apa dia lagi sakit parah sampai nggak bisa pegang HP? Keringat dingin sebesar biji jagung mulai menetes di dahi Fahmi. Dia melempar tubuhnya ke sofa, melonggarkan das yang rasanya mencekik leher. Otaknya mulai menyusun skenario-skenario terburuk. Bagaimana jika Reta benar? Bagaimana jika Bebri memang mengidap sesuatu? Fahmi mencoba mengingat-ingat fisik Bebri. Kulitnya putih mulus, matanya bersinar, bibirnya merah segar. Tidak ada tanda-tanda orang sakit. Tapi kemudian, keraguan itu datang menyusup. Tunggu dulu, batin Fahmi. Waktu itu, pas hari kedua, dia sempat minum obat kapsul warna merah. Katanya vitamin kulit. Terus pas hari kelima, dia sempat batuk-batuk kecil dan izin ke kamar mandi agak lama. Fahmi langsung membuka aplikasi peramban di ponselnya. Jari-jarinya mengetik dengan cepat di kolom pencarian, ciri-ciri penyakit kelamin mematikan pada wanita tanpa gejala fisik. Hasil pencarian muncul dalam hitungan detik. Ratusan artikel medis terpampang di layar. Mata Fahmi membelalak membaca judul-judulnya. Sifilis laten, herpes internal, HIV stadium awal, HPV risiko tinggi, gonore yang resisten obat. Dia mengklik salah satu artikel. Matanya menyusuri baris demi baris penjelasan medis itu. Seringkali penderita tidak menunjukkan gejala fisik yang kasat mata pada tahap awal, namun virus sudah sangat menular melalui cairan tubuh. Ponsel di tangan Fahmi nyaris terlepas. Dia merasa jijik seketika. Bayangan kemesraannya dengan Bebri yang tadinya terasa indah, kini berubah menjadi adegan horor. Dia membayangkan jutaan virus tak kasat mata sedang berpesta pora di dalam aliran darahnya, menggerogoti sel-sel tubuhnya perlahan tapi pasti. Tiba-tiba, Fahmi merasakan gatal yang hebat di lengan kirinya. Dia menggaruknya dengan keras. Lalu gatal itu pindah ke leher. Lalu ke paha. Itu adalah gatal psikosomatis, reaksi tubuh akibat kepanikan pikiran, tapi bagi Fahmi, itu terasa sangat nyata. Gatal. Desisnya ketakutan. Jangan-jangan sudah mulai bereaksi. Fahmi berlari ke kamar mandi tamu. Dia menyalakan lampu yang paling terang, lalu membuka kemejanya dengan brutal. Dia berdiri di depan cermin wastafel, memeriksa setiap inci kulit tubuhnya. Dia mencari bintik merah, mencari ruam, mencari tanda kebiruan, apapun yang bisa membenarkan ketakutannya. Kulitnya bersih. Hanya ada bekas merah akibat garukannya sendiri barusan. Tapi itu tidak membuatnya tenang. Justru ketidaktahuan ini yang membunuhnya pelan-pelan. Reta pasti tahu sesuatu yang spesifik. Gumam Fahmi pada pantulan wajahnya yang pucat di cermin. Dia nggak mungkin ngomong gitu kalau nggak ada buktinya. Dia sebut, penyakit yang disembunyikan. Berarti ada rekam medisnya. Fahmi mencuci mukanya dengan air dingin berkali-kali, berharap bisa bangun dari mimpi buruk ini. Tapi air dingin itu tidak membasuh rasa takutnya. Dia keluar dari kamar mandi dan kembali menatap pintu kamar utama yang tertutup rapat. Ada dorongan kuat untuk mendobrak pintu itu dan memaksa Reta bicara. Dia butuh nama penyakit itu. Dia butuh kepastian agar bisa segera mencari obatnya. Tapi dia tahu Reta. Jika istrinya sudah diam membatu seperti tadi, kekerasan hanya akan membuat Reta semakin mengunci mulutnya rapat-rapat. Malam itu, Fahmi tidak tidur di kamar tamu yang nyaman. Dia duduk meringkuk di sudut sofa ruang tengah, memeluk lututnya sendiri seperti anak kecil yang ketakutan. Ponselnya tergeletak di meja, menampilkan riwayat panggilan keluar ke nomor Bebri sebanyak 50 kali. Semuanya gagal. Setiap kali matanya terpejam, dia melihat wajah Bebri yang tersenyum manis. Tapi kemudian wajah itu meleleh dan berubah menjadi tengkorak. Sementara suara Reta bergema di latar belakang, "Kamu tahu siapa dia dan penyakit apa yang dia sembunyikan?" Fahmi terjebak dalam teror ketidakpastian. Dia sendirian di rumah mewahnya sendiri, dihantui oleh dosanya yang kini berbalik menyerang dalam bentuk monster bernama paranoid. Dan yang paling mengerikan, dia tidak tahu bahwa penyakit yang sedang menggerogotinya saat ini bukanlah virus biologi, melainkan awal dari kehancuran total yang sudah dirancang dengan sangat teliti. Matahari pagi menerobos masuk melalui celah-celah tirai ruang tamu, menyoroti wajah kusut Fahmi yang terbangun dengan napas tersengal. Dia tidak tidur di kamar tamu, melainkan ketiduran di sofa dengan posisi meringkuk yang menyedihkan.
Punggungnya pegal, lehernya kaku, tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan kekacauan di kepalanya. Hal pertama yang dia lakukan begitu membuka mata bukanlah berdoa atau meregangkan badan, melainkan menyambar ponselnya yang tergeletak di meja. Layar menyala, menampilkan notifikasi kosong. Tidak ada balasan WhatsApp dari Bebri. Tidak ada telepon balik. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dari wanita yang seminggu terakhir ini memanjakannya bak raja. Kurang ajar, gerutu Fahmi dengan suara serak. Kalau sampai kamu kabur, berarti benar kamu menyembunyikan sesuatu. Tanpa membuang waktu untuk mandi atau sekadar mencuci muka, Fahmi menyambar kunci mobilnya. Dia masih mengenakan kemeja kerja kemarin yang kini sudah lecek dan berbau keringat basi. Persetan dengan penampilan. Dia harus mendapatkan jawaban sekarang juga. Reta masih mengurung diri di kamar utama, dan Fahmi tidak punya nyali untuk mengetuk pintu itu lagi sebelum dia punya bukti atau setidaknya kepastian dari Bebri. Mobil Fahmi melaju keluar dari garasi dengan sentakan kasar, nyaris menabrak pot bunga kesayangan Reta. Dia memacu kendaraannya membelah jalanan Jakarta yang mulai padat merayap. Setiap lampu merah terasa seperti siksaan abadi. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk setir dengan ritme tak beraturan, mencerminkan detak jantungnya yang berpacu liar. 1 jam kemudian, Fahmi tiba di depan kompleks perumahan tempat ia menyewakan rumah untuk Bebri. Jantungnya berdesir hebat saat melihat gerbang rumah nomor 18 itu. Gerbangnya terbuka setengah. Ada orang, gumam Fahmi penuh harap. Pasti dia ada. Mungkin HP-nya rusak atau hilang. Fahmi memarkir mobilnya sembarangan di depan pagar, lalu berlari masuk. Dia tidak menekan bel, melainkan langsung menerobos masuk ke halaman. Bebri! Bebri, teriaknya sambil menggedor pintu utama. Hening. Fahmi merogoh saku celananya, mengambil kunci duplikat yang selama ini ia pegang sebagai simbol kepemilikan atas rumah dan penghuninya. Tangan gemetarnya berusaha memasukkan anak kunci ke lubang pintu. Klik. Pintu terbuka. Fahmi mendorong pintu itu lebar-lebar dan melangkah masuk. Namun, langkahnya terhenti seketika di ambang pintu. Matanya membelalak, menyapu pandangan ke seluruh penjuru ruangan. Kosong. Bukan hanya kosong dari penghuni, tapi ruangan itu terasa dingin dan asing. Barang-barang pribadi Bebri, koleksi sepatu di rak depan, hiasan dinding norak yang dia beli di pasar malam, tumpukan majalah mode di meja, semuanya lenyap. Ruang tamu itu kembali seperti showroom perumahan yang belum dihuni. Bersih, rapi, dan tanpa jiwa. Fahmi berlari ke kamar tidur utama. Tempat di mana mereka menghabiskan malam-malam penuh dosa itu kini tampak steril. Spray sudah diganti dengan yang baru dan rapi. Lemari pakaian terbuka lebar, menampilkan rongga kosong yang gelap. Tidak ada sehelai benang pun yang tertinggal. Bahkan sampah di tempat sampah kecil di sudut kamar pun sudah dibuang. Nggak mungkin. Desis Fahmi. Lututnya lemas. Dia merosot duduk di pinggir ranjang. Semalam kita masih di sini. Semalam dia masih bilang cinta mati sama aku. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki berat mendekat dari arah pintu depan. Fahmi menoleh cepat, berharap itu Bebri yang kembali. Tapi yang muncul adalah seorang pria berseragam biru tua, satpam kompleks. Loh, Pak Fahmi? Sapa satpam itu dengan wajah bingung. Bapak kok di sini? Kirain sudah pergi sama mbaknya. Fahmi bangkit berdiri, menyambar kerah baju satpam itu dengan putus asa. Pak, mana penghuni rumah ini? Mana perempuan itu? Satpam itu kaget dan berusaha melepaskan cengkeraman Fahmi. Waduh, sabar Pak, sabar. Mbak Bebri sudah pindah. Pak, tadi subuh-subuh sekali, sekitar jam 4 pagi. Pindah? Teriak Fahmi, suaranya pecah. Pindah kemana? Pakai apa? Wah, kalau pindah kemana saya nggak tahu. Pak, tadi ada mobil box datang, orangnya kerja cepat banget. Mbaknya cuma titip kunci ini ke pos satpam. Katanya kontraknya sudah selesai dan Bapak sudah tahu. Terus dia kasih saya uang rokok lumayan gede, jadi saya bukain gerbang kompleks biar lancar. Fahmi melepaskan cengkeramannya. Tubuhnya terhuyung ke belakang menabrak dinding. Dia bilang saya sudah tahu, gumam Fahmi kosong. Iya, Pak. Mbaknya bilang, Pak Fahmi sudah setuju kok saya cabut subuh ini, biar nggak macet.
Kelihatannya buru-buru banget. Pak, kayak orang dikejar setan. Dunia Fahmi terasa berputar. Ucapan satpam itu mengonfirmasi ketakutan terbesarnya. Bebri kabur. Dia melarikan diri tepat setelah masa 7 hari itu berakhir. Kenapa seseorang kabur tergesa-gesa di waktu subuh, jika tidak sedang menyembunyikan kejahatan atau kesalahan besar? Di otak Fahmi yang sedang kacau, kesalahan, itu diterjemahkan sebagai satu hal, penyakit. Bebri pasti tahu kalau dia menularkan sesuatu. Mungkin dia takut Fahmi akan menuntutnya. Mungkin dia takut Fahmi akan menyeretnya ke polisi, karena menyebarkan wabah penyakit kelamin secara sengaja. Itu sebabnya dia menghilang tanpa jejak. Menghapus semua bukti keberadaannya. Tiba-tiba, rasa gatal yang semalam ia rasakan kembali menyerang. Kali ini lebih ganas. Fahmi merasa ada ribuan semut api yang merayap di bawah kulit lengannya, di lehernya, di selangkangannya. Dia menggaruk tangannya dengan kasar sampai kulitnya memerah dan perih. Jijik. Racau Fahmi sambil menatap bekas tempat tidurnya sendiri dengan pandangan ngeri. Tempat ini penuh virus. Aku tidur di sarang penyakit selama seminggu. Dia merasa kotor. Sangat kotor. Air liurnya terasa pahit. Dia ingin muntah. Bayangan wajah cantik Bebri kini berubah menjadi sosok monster berwajah borok yang menertawakan kebodohannya. Tanpa pamit pada satpam yang masih bengong kebingungan, Fahmi berlari keluar dari rumah itu. Dia masuk ke dalam mobilnya, membanting pintu dengan keras. Napasnya memburu seperti orang yang baru saja lolos dari pembunuhan. Dia menatap tangannya yang gemetar di atas setir. Aku harus ke dokter, bisiknya pada diri sendiri. Air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk matanya. Aku harus cek sekarang juga sebelum semuanya terlambat. Reta benar? Ya Tuhan, Reta benar. Wanita itu adalah bencana. Fahmi menyalakan mesin mobil, menginjak pedal gas dalam-dalam, meninggalkan rumah kontrakan kosong yang menjadi saksi bisu kebodohannya. Dia tidak sadar, saat dia sibuk memikirkan virus hayalan di tubuhnya, virus yang sesungguhnya, kehancuran finansial yang ditanam Bebri, sudah mulai menyebar dan melumpuhkan seluruh aset yang dia miliki. Mobil Fahmi memasuki garasi rumah dengan gerakan kaku. Dia mematikan mesin, namun tidak langsung turun. Kepalanya bersandar pada setir, matanya menatap kosong ke arah tembok garasi. Bayangan kamar kontrakan yang kosong dan ucapan satpam tadi masih berputar-putar di kepalanya seperti badai. Tenang, Fahmi. Tenang, bisiknya pada diri sendiri, mencoba mengatur napas yang memburu. Kamu cuma perlu tanya Reta. Dia pasti tahu nama penyakitnya. Kalau sudah tahu namanya, tinggal beli obat. Selesai. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Fahmi menyeret langkahnya masuk ke dalam rumah. Dia berharap kemarahannya tadi pagi sudah mereda, atau setidaknya Reta mau bicara layaknya manusia dewasa. Namun, pemandangan yang menyambutnya di ruang tengah justru membuat darahnya surut seketika. Reta sedang berdiri di dekat meja makan. Dia tidak sedang menangis atau marah-marah. Istrinya itu mengenakan sarung tangan karet berwarna kuning cerah, jenis yang biasa dipakai untuk membersihkan toilet, dan sebuah masker medis menutupi separuh wajahnya. Di tangannya, tergenggam botol semprotan disinfektan. Bu, kamu lagi ngapain? Tanya Fahmi heran, suaranya parau karena tenggorokan yang kering. Reta tidak menjawab. Dia hanya menatap Fahmi sekilas dengan sorot mata yang sulit diartikan, campuran antara waspada dan jijik. Saat Fahmi melangkah maju mendekati sofa, Reta langsung menyemprotkan cairan disinfektan ke udara di antara mereka, menciptakan kabut tipis berbau alkohol menyengat. Jangan duduk di situ. Suara Reta terdengar teredam dari balik masker, namun ketegasannya tetap tajam. Itu sofa baru di laundry. Aku nggak mau ada kontaminasi. Fahmi ternganga. Kontaminasi? Maksud kamu aku ini kuman? Lebih buruk, jawab Reta singkat. Dia menunjuk ke sudut ruangan dekat pintu masuk. Di sana, tergeletak sebuah kursi plastik tua yang biasanya ditaruh di teras belakang, lengkap dengan satu set piring dan gelas melamin murah berwarna oranye. Kalau Mas mau duduk, di situ tempatnya. Kalau mau minum atau makan, pakai peralatan yang di situ. Jangan sentuh gelas kristal atau piring keramikku. Aku nggak mau ambil risiko tertular lewat air liur. Fahmi merasakan wajahnya memanas.
Dia diperlakukan seperti penderita kusta di abad pertengahan. Rasa tersinggung mulai naik ke ubun-ubun, tapi rasa takut akan kebenaran di balik sikap Reta jauh lebih besar. Ini konyol, Bu, berlebihan, bentak Fahmi, meski kakinya tidak berani melangkah lebih jauh. Aku ini suamimu, bukan monster. Suami yang habis tidur 7 hari dengan sumber penyakit, balas Reta dingin. Dia berjalan menuju tumpukan baju kotor Fahmi yang dibawa dari koper kemarin. Dengan menggunakan penjepit panjang, seolah enggan menyentuh kain itu, Reta memasukkan pakaian-pakaian mahal milik Fahmi ke dalam kantong plastik hitam besar. Baju-bajumu ini akan aku rendam air mendidih dulu sebelum dicuci. Atau mungkin lebih baik dibakar saja. Fahmi menelan ludah. Tindakan Reta yang begitu metodis dan tenang justru jauh lebih menakutkan daripada amukan histeris. Jika Reta sampai melakukan prosedur sterilisasi se-ekstrim ini, berarti ancaman penyakit itu nyata. Reta bukan tipe orang yang percaya tahayul atau paranoid tanpa sebab. Dia wanita cerdas, logis, dan penuh perhitungan. Bu, tolong. Suara Fahmi melunak, berubah menjadi rintihan putus asa. Ego dan arogansinya runtuh. Dia berjalan mendekat, mengabaikan semprotan disinfektan yang kembali diarahkan Reta ke arah kakinya. Aku minta maaf. Aku salah. Aku ngaku, aku hilaf. Tapi tolong, kasih tahu aku sakit apa? Bebri sakit apa? Reta mundur selangkah, menjaga jarak aman. Dia menatap suaminya yang kini tampak menyedihkan. Kemeja kusut, mata merah, dan wajah pucat pasi. Kamu mulai gatal-gatal, Mas? Tanya Reta tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti pemicu bom. Fahmi langsung refleks menggaruk lehernya. Iya. Sedikit. Kenapa? Itu gejalanya? Reta mengangguk pelan, matanya menyipit prihatin namun tetap dingin. Gatal itu baru permulaan. Nanti kulitmu akan terasa panas, lalu muncul ruam yang tidak akan hilang meski digaruk sampai berdarah. Virus itu menyerang sistem saraf dan kulit secara bersamaan. Tubuh Fahmi gemetar hebat. Lututnya tak kuat lagi menopang badan. Dia ambruk, berlutut di lantai keramik yang dingin. Apa namanya? Bu? Apa nama penyakitnya? Teriak Fahmi histeris, air mata mulai menetes karena ketakutan yang memuncak. Biar aku bisa beli obatnya. Jangan siksa aku kayak gini. Reta menatapnya dari balik masker. Dia diam sejenak, membiarkan keheningan menyiksa batin Fahmi. Aku lupa nama medisnya, Mas. Terlalu rumit dan menjijikan untuk diingat. Jawab Reta datar. Yang jelas, itu bukan penyakit sembarangan. Itu penyakit kotor akibat pergaulan bebas yang tidak bertanggung jawab. Reta kemudian berbalik badan, meletakkan botol semprotan di meja, lalu berjalan menuju dapur. Sebelum menghilang di balik tembok, dia menoleh sedikit. Jangan tanya aku lagi. Aku jijik membayangkannya, apalagi menyebutkannya. Kalau kamu memang laki-laki, hadapi dosamu sendiri. Pergi ke dokter. Minta cek lab paling lengkap. Biar kamu dengar sendiri vonisnya dari ahli medis, bukan dari istrimu yang sudah kamu khianati. Fahmi ditinggalkan sendirian di ruang tengah yang berbau alkohol itu. Dia duduk bersimpu di lantai, menatap kursi plastik tua yang disediakan untuknya. Rasanya dia ingin muntah. Kulitnya terasa semakin gatal dan terbakar, sebuah sensasi nyata yang diciptakan oleh otaknya yang sudah termakan sugesti. Rumah sakit. Gumam Fahmi dengan napas tersengal. Dia bangkit dengan susah payah, menyambar kunci mobilnya lagi. Aku harus ke rumah sakit sekarang. Aku nggak mau mati konyol gara-gara perempuan itu. Fahmi berlari keluar rumah seperti orang gila, meninggalkan Reta yang mengintip dari balik tirai jendela dapur. Istrinya itu perlahan membuka maskernya, menampakkan senyum tipis yang penuh kemenangan. Tidak ada setetes pun air mata di wajah Reta. Yang ada hanyalah kepuasan melihat sang penguasa rumah tangga kini lari terbirit-birit dihantui bayangannya sendiri. Pergilah, Mas, bisik Reta pelan. Lari sekencang-kencangnya. Tapi kemanapun kamu pergi, kehancuran itu sudah ada di dalam sakumu sendiri. Rumah Sakit Pusat Jakarta berdiri megah dengan dinding-dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari siang yang terik. Bagi kebanyakan orang, tempat ini adalah simbol harapan dan kesembuhan.
Namun bagi Fahmi, gedung bertingkat itu terlihat seperti gerbang pengadilan terakhir yang akan menentukan nasib hidup dan matinya. Fahmi memarkir mobilnya dengan tergesa-gesa di area basement, bahkan tidak peduli posisi mobilnya sedikit miring memakan garis parkir sebelah. Dia berlari menuju lobi utama, menabrak bahu beberapa pengunjung tanpa sempat meminta maaf. Keringat dingin membasahi punggung kemejanya, membuat penampilannya yang kusut semakin terlihat menyedihkan di antara para staf medis yang berpakaian rapi dan steril. Begitu sampai di mesin antrean mandiri, jari-jari Fahmi yang gemetar menekan layar sentuh dengan tidak sabaran. Dia bingung. Kemana dia harus mendaftar? Kulit dan kelamin? Penyakit dalam? Atau UGD sekalian? Sial, sial, sial. Umpatnya pelan. Semuanya ajalah. Dia mencetak 3 nomor antrean sekaligus. Poli kulit dan kelamin, poli penyakit dalam, dan laboratorium patologi klinik. Dia meremas kertas-kertas antrean itu di tangannya seolah itu adalah jimat penyelamat. Di ruang tunggu yang dingin, Fahmi duduk dengan gelisah. Kakinya tidak bisa diam, terus-menerus mengetuk lantai. Setiap kali ada pasien lain yang batuk atau bersin di dekatnya, Fahmi langsung menahan napas dan menggeser duduknya menjauh. Paranoia sudah menguasai akal sehatnya. Dia merasa semua orang di ruangan itu bisa melihat kotoran yang menempel di tubuhnya. Dia merasa ada tulisan, peselingkuh penyakitan, tercetak besar di jidatnya. Nomor antrean A125, Bapak Fahmi, panggil suara perawat melalui pengeras suara. Fahmi tersentak kaget. Dia buru-buru berdiri dan berjalan menuju meja perawat screening awal. Perawat muda itu menatapnya dengan sopan namun, sedikit heran melihat kondisi Fahmi yang berantakan. "Ada keluhan apa, Pak?" tanya perawat itu sambil menyiapkan tensimeter. Fahmi menelan ludah, menoleh kanan-kiri memastikan tidak ada orang yang menguping. Dia memajukan wajahnya mendekati kaca pembatas. "Sus, saya mau cek penyakit menular," bisiknya dengan suara serak. "Semuanya. HIV, sifilis, raja singa, herpes, hepatitis, apapun itu. Saya mau yang paling lengkap dan paling akurat. Uang nggak masalah." Perawat itu mengangguk profesional, meski alisnya sedikit terangkat. "Baik, Pak. Bapak ada gejala spesifik." "Gatal. Saya gatal-gatal di seluruh badan," seru Fahmi sedikit terlalu keras, lalu buru-buru mengecilkan suaranya lagi. "Terus saya merasa panas dingin, lemas, dan pokoknya saya habis kontak erat sama orang yang dicurigai sakit parah." Perawat mencatat semua keluhannya di komputer. "Baik, Pak. Silakan tunggu sebentar di depan poli 3. Nanti dokter akan memanggil untuk konsultasi dan pengantar lab." Fahmi kembali duduk di kursi tunggu. Saat dia menyandarkan punggungnya ke kursi yang keras, matanya tak sengaja menangkap sosok yang sangat familiar di ujung lorong rumah sakit. Jantungnya berhenti berdetak sejenak. Itu Reta. Istrinya sedang berjalan pelan keluar dari arah apotek, mengenakan kemeja putih polos dan celana bahan hitam, terlihat sangat kontras dengan kekacauan yang dialami Fahmi. Reta tidak melihat ke arahnya. Wanita itu berjalan dengan tenang, wajahnya tertunduk sedikit membaca secari kertas, mungkin resep atau hasil lab, lalu memasukkannya ke dalam tas. Fahmi ingin berteriak memanggilnya, tapi suaranya tercekat. Ada rasa malu yang luar biasa besar menahannya. Bagaimana dia bisa memanggil istrinya di tempat ini, saat dia sedang mengantre untuk memeriksa penyakit akibat perselingkuhannya sendiri? Namun, yang membuat hati Fahmi mencelos adalah ekspresi Reta saat wanita itu mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke depan, ke arah pintu keluar. Tatapan itu bukan tatapan kemarahan. Itu adalah tatapan iba. Reta sempat menoleh sekilas ke arah ruang tunggu poli kulit kelamin, seolah tahu Fahmi ada di sana, dan tatapan mereka bertemu selama sepersekian detik. Reta tidak menghampiri. Dia hanya menghela napas panjang yang terlihat jelas dari gerakan bahunya, lalu menggelengkan kepala pelan, sangat pelan, seakan berkata, "Kasihan sekali kamu, Mas." Setelah itu, Reta berbalik dan berjalan pergi meninggalkan Fahmi sendirian dalam ketakutannya. Kehadiran Reta yang singkat itu justru semakin menghancurkan mental Fahmi. "Dia tahu aku di sini," batin Fahmi panik. Dia pasti barusan cek kondisinya sendiri. "Ya Tuhan, kalau Reta sampai tertular gara-gara aku benar-benar bajingan."
Rasa bersalah yang selama ini tertutup oleh nafsu dan ego, kini mulai muncul ke permukaan. Tapi rasa takut akan kematian masih mendominasi. Bapak Fahmi, silakan masuk ke ruang 3. Panggilan itu menyentak lamunan Fahmi. Dengan langkah gemetar, dia berjalan masuk ke ruang periksa. Di dalam, seorang dokter pria parubaya dengan kacamata tebal dan nametak bertuliskan Dr. Adrian, SPKK sedang duduk membaca rekam medis di layar komputer. Dr. Adrian menatap Fahmi dari balik kacamatanya. Tatapannya tajam, mengintimidasi, namun ada seulas senyum tipis yang sulit diartikan di sudut bibirnya. Selamat siang, Pak Fahmi, sapa Dr. Adrian dengan suara bariton yang tenang. Duduk, Pak. Santai saja. Saya dengar dari perawat, Bapak ingin full check up karena ada riwayat kontak berisiko. Fahmi duduk di kursi pasien, meremas kedua tangannya sendiri. Iya, Dok. Tolong saya, Dok. Saya bodoh. Saya hilaf. Saya tidur sama asisten saya selama seminggu, dan istri saya bilang dia punya penyakit yang disembunyikan. Tolong periksa saya secepatnya, Dok. Saya nggak mau mati muda. Dr. Adrian mengangguk-angguk pelan, jari-jarinya mengetuk meja dengan irama yang teratur. Tenang, Pak. Kita akan periksa semuanya. Bapak tidak perlu panik dulu sebelum ada hasil lab, kata Dr. Adrian sambil menuliskan beberapa kode pemeriksaan di kertas pengantar. Tapi ngomong-ngomong, Pak Fahmi istri Bapak, Ibu Reta, tadi sempat mampir ke ruangan saya sebentar sebelum Bapak masuk. Fahmi terlonjak kaget. Hah? Reta kesini? Dia bilang apa? Dok? Dia sakit juga? Dia tertular dari saya? Dr. Adrian menatap mata Fahmi lekat-lekat, lalu tersenyum penuh arti. Bu Reta sehat, Pak. Sangat sehat. Dia hanya menitipkan pesan untuk saya. Dokter itu menyodorkan kertas pengantar lab ke hadapan Fahmi. Katanya, Dok, tolong periksa suami saya sejelas-jelasnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Biar dia lihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuhnya. Kalimat itu terdengar seperti ancaman halus di telinga Fahmi. Dia mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Silakan ke laboratorium sekarang, Pak. Hasilnya saya minta dipercepat Cito. 1 jam lagi kita ketemu di sini untuk pembacaan hasil. Perintah Dr. Adrian tegas. Fahmi mengangguk kaku, lalu keluar ruangan dengan langkah terseret. Dia berjalan menuju laboratorium seolah sedang berjalan menuju tiang gantungan, tidak menyadari bahwa dokter yang baru saja dia temui adalah bagian dari skenario besar yang sedang menjeratnya. Proses pengambilan darah di laboratorium terasa seperti penyiksaan abad pertengahan bagi Fahmi. Saat perawat mengikatkan karet turniket di lengan atasnya, Fahmi memalingkan wajah, tidak berani melihat jarum yang akan menembus kulitnya. Dia membayangkan darah yang mengalir keluar ke dalam tabung itu sudah berwarna hitam pekat, terkontaminasi oleh racun yang ditularkan bebri. Tolong dicek yang teliti ya, Mbak, pinta Fahmi dengan suara gemetar saat jarum ditarik keluar. Jangan sampai ada virus yang terlewat. Kalau perlu ambil darahnya lagi, saya ikhlas. Asal hasilnya akurat. Perawat itu hanya tersenyum sopan sambil menempelkan kapas alkohol. Cukup kok, Pak. 3 tabung ini sudah bisa mencakup semua pemeriksaan screening penyakit menular yang Bapak minta. Silakan tunggu di depan poli dokter pengirimnya, Pak. Hasil Cito keluar sekitar 45 menit lagi. 45 menit. Bagi Fahmi, durasi itu terasa lebih lama daripada 7 hari yang ia habiskan di rumah kontrakan bebri. Dia kembali duduk di depan ruang praktik Dr. Adrian. Kakinya tidak bisa diam, terus menghentak-hentak lantai keramik. Keringat dingin mengucur deras di punggungnya, membuat kemeja kerjanya lengket dan tidak nyaman. Fahmi mencoba memejamkan mata, berdoa komat kamit. Doa yang egois. Dia berjanji akan menyumbangkan separuh hartanya ke panti asuhan kalau dia selamat. Dia berjanji akan mencuci kaki Reta setiap hari kalau hasilnya negatif. Janji-janji manis yang keluar dari mulut seorang pendosa yang sedang terdesak. Setiap menit yang berlalu, paranoia Fahmi semakin menjadi-jadi. Dia merasa tenggorokannya sakit, gejala radang. Dia merasa ada benjolan kecil di leher, kelenjar getah bening bengkak. Dia merasa kulitnya semakin panas. Otaknya menciptakan simfoni gejala penyakit yang sebenarnya tidak ada. Tepat 45 menit kemudian,
seorang perawat keluar dari ruang administrasi membawa amplop coklat tertutup rapat. Dia masuk ke ruangan Dokter Adrian. Jantung Fahmi serasa mau meledak. "Bapak Fahmi, silakan masuk," panggil perawat itu tak lama kemudian. Fahmi bangkit dengan lutut goyah. Dia berjalan masuk ruangan dingin itu lagi. Dokter Adrian sedang memegang lembaran hasil lab tersebut, membacanya dengan ekspresi datar yang tidak terbaca. Kacamata tebalnya memantulkan cahaya lampu ruangan, menyembunyikan sorot matanya. "Duduk, Pak," perintah Dokter Adrian tanpa mengalihkan pandangan dari kertas. Fahmi duduk di ujung kursi, tangannya mencengkeram pegangan kursi sekuat tenaga hingga buku-buku jarinya memutih. "Gimana, Dok? Parah ya? Saya kena apa, Dok? HIV? Sifilis? Tolong jujur saja, saya sudah siap mental." "Belum siap sih, tapi tolong kasih tahu obatnya apa," racau Fahmi panik. Dokter Adrian meletakkan kertas itu di meja, lalu menatap Fahmi dalam-dalam. Dia melipat tangannya di atas meja, sikap tubuh seorang interogator yang sedang menghadapi tersangka. "Sebelum saya bacakan hasilnya, saya perlu konfirmasi ulang riwayat kontak Bapak. Ini penting untuk menentukan masa inkubasi virus," ucap Dokter Adrian tenang namun tegas. "Bapak bilang tidur dengan asisten selama 7 hari. Apakah selama itu Bapak melakukan hubungan suami istri secara aktif?" Fahmi menunduk, wajahnya merah padam karena malu. "Iya, Dok." "Setiap hari?" kejar Dokter Adrian. "Iya, kadang 2 kali sehari," cicit Fahmi, suaranya hampir tak terdengar. "Menggunakan pengaman?" Fahmi menggeleng pelan. "Enggak, Dok. Saya pikir dia bersih, dia kelihatan polos. Dok, sumpah, saya nggak tahu kalau dia." "Bapak tahu riwayat seksual pasangan Bapak itu sebelumnya?" potong Dokter Adrian tajam. "Enggak tahu, Dok. Saya cuma tahu dia asisten yang rajin di kantor. Saya benar-benar buta, Dok. Saya bodoh." Fahmi mulai terisak. Pertahanan dirinya runtuh total di depan dokter asing ini. Dia merasa sangat kerdil. Dokter Adrian menghela napas panjang. Dia mengambil pulpen, mengetuk-ngetukkannya di atas meja. Bunyi tak-tak itu seirama dengan detak jantung Fahmi yang memburu. "Pak Fahmi," panggil Dokter Adrian, nadanya berubah lebih serius. "Dalam dunia medis, ada penyakit yang gejalanya langsung terlihat. Ada juga silent killer, pembunuh senyap yang tidak terdeteksi sampai semuanya terlambat. Istri Bapak, Bu Reta, sepertinya sangat paham tentang konsep silent killer ini." Fahmi mendongak, air mata membasahi pipinya yang kotor. "Maksud dokter apa? Reta tahu saya bakal mati." "Bukan begitu." Dokter Adrian membuka lembaran hasil lab itu dan memutarnya menghadap ke arah Fahmi. "Ini hasil tes darah Bapak. Lengkap. Mulai dari hematologi rutin, fungsi hati, ginjal, sampai panel penyakit menular seksual yang paling komprehensif." Fahmi menatap kertas penuh angka dan tulisan medis itu dengan pandangan kabur. Dia tidak mengerti cara membacanya. Dia hanya mencari kata positif atau reaktif yang ditandai dengan tinta merah tebal. Dokter Adrian menunjuk barisan paling bawah dengan ujung pulpennya. "Lihat di sini, Pak. Untuk HIV, non-reaktif. Sifilis, negatif. Hepatitis B dan C, non-reaktif. Herpes simplex, negatif." Dokter itu mendongak menatap Fahmi. "Secara medis, fisik Bapak bersih. Tidak ada virus, bakteri, atau jamur yang menular dari hubungan seksual tersebut. Bapak sehat walafiat." Fahmi melongo. Mulutnya terbuka lebar. Otaknya lag memproses informasi itu. "Bi bersih? Saya negatif? Saya nggak sakit?" gagap Fahmi, antara percaya dan tidak. Tapi gatal-gatal ini? Panas ini?" "Psikosomatis, Pak," jawab Dokter Adrian santai. "Itu semua ada di kepala Bapak. Karena rasa bersalah, dan karena ketakutan yang ditanamkan oleh sugesti istri Bapak. Stres berat bisa memicu reaksi gatal pada kulit." Fahmi menyandarkan punggungnya ke kursi, menghembuskan napas panjang yang tertahan sejak pagi. Rasanya seperti baru saja lolos dari lubang jarum. Dia selamat. Dia tidak sakit.
Dia tidak akan mati membusuk. Alhamdulillah. Gumam Fahmi sambil mengusap wajahnya kasar. Ya Tuhan, terima kasih, Dok. Senyum lebar mulai merekah di wajah Fahmi. Rasa percaya dirinya yang tadi hilang perlahan kembali. Ah, Reta cuma menggertak, pikirnya. Dia cuma mau bikin aku panik. Dasar perempuan, dramanya kelewatan. Fahmi tertawa kecil, tawa lega yang terdengar meremehkan. Wah, istri saya bener-bener deh. Dok, pranknya kelewatan. Bikin saya jantungan aja. Ternyata saya sehat. Berarti Bebri juga sehat dong ya? Duh, saya jadi enak makan lagi nih. Namun, tawa Fahmi terhenti seketika saat melihat Dokter Adrian tidak ikut tersenyum. Dokter itu justru menatapnya dengan pandangan yang lebih dingin dari sebelumnya. Jangan senang dulu, Pak Fahmi. Suara Dokter Adrian memotong euforia Fahmi. Maksud dokter? Saya bilang fisik Bapak sehat. Tapi saya belum selesai menjelaskan diagnosis lengkapnya, kata Dokter Adrian sambil merogoh laci mejanya. Dia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna merah, bukan map medis rumah sakit. Istri Bapak menitipkan ini. Dia bilang, kalau hasil lab fisik Bapak negatif, saya harus menyerahkan hasil lab yang satu ini. Karena menurut Bu Reta, penyakit yang sebenarnya bukan ada di darah Bapak, tapi ada di sini. Dokter Adrian melempar map merah itu ke hadapan Fahmi. Dan sebagai dokter, saya harus ingatkan penyakit yang ada di dalam map itu, jauh lebih mematikan daripada virus apapun yang bisa saya periksa di laboratorium ini. Penyakit ini bisa membunuh masa depan Bapak dalam hitungan detik. Fahmi menatap map merah itu dengan bingung. Perasaan lega yang baru saja ia rasakan menguap seketika, berganti dengan firasat buruk yang jauh lebih mencekam. Tangan Fahmi terulur perlahan menyentuh map itu, jari-jarinya kembali gemetar. Buka, Pak, perintah Dokter Adrian dingin. Saatnya Bapak tahu, penyakit, apa yang disembunyikan oleh wanita bernama Bebri itu. Tangan Fahmi gemetar saat menyentuh permukaan map merah tebal itu. Teksturnya kasar dan dingin, berbeda dengan kertas hasil laboratorium medis yang tipis. Di sudut kanan atas map tersebut, tidak ada logo rumah sakit, melainkan sebuah stiker kecil bertuliskan, data diagnosa final. Dok, ini maksudnya apa? Kenapa warnanya beda? Tanya Fahmi dengan suara parau. Kelegaan yang sempat ia rasakan karena hasil tes negatif perlahan memudar, digantikan oleh gelombang kecemasan baru yang lebih pekat. Firasatnya mengatakan bahwa isi map ini jauh lebih berbahaya daripada sekadar virus. Dokter Adrian tidak menjawab. Dia hanya menyandarkan punggungnya ke kursi kerja yang empuk, melipat kedua tangannya di dada, dan menatap Fahmi dengan sorot mata yang sulit ditebak, campuran antara belas kasihan dan kepuasan terselubung. Buka saja, Pak. Itu adalah rekam jejak, infeksi, yang Bapak alami selama 7 hari kemarin, ucap Dokter Adrian datar. Dengan napas tertahan, Fahmi membuka map itu. Matanya membelalak. Di dalamnya bukan lembaran grafik detak jantung atau hasil röntgen paru-paru. Lembaran pertama adalah cetakan rekening koran dari bank utama tempat Fahmi menyimpan seluruh tabungan dan gaji bulanannya. Lembaran kedua adalah riwayat transaksi kartu kredit platinum miliknya. Lembaran ketiga adalah data mutasi saham dari aplikasi sekuritas yang terpasang di ponselnya. Fahmi mendekatkan kertas itu ke wajahnya, matanya menyusuri deretan angka-angka tersebut dengan panik. Transfer keluar 50 juta, transfer keluar 100 juta, pembayaran perhiasan 25 juta. Fahmi membaca gumamannya sendiri dengan nada yang semakin tinggi. Keringat dingin kembali mengucur deras di pelipisnya. Tanggal transaksi itu semuanya cocok. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Tepat saat dia sedang bermesraan dengan Bebri di rumah kontrakan itu. Tepat saat dia dengan bodohnya menyerahkan ponselnya kepada Bebri dengan alasan, pinjam sebentar buat pesan makanan, atau main game. Ini nggak mungkin. Fahmi menggelengkan kepala kuat-kuat. Siapa yang melakukan ini? Rekening saya? Kenapa isinya jadi nol? Kenapa limit kartu kredit saya jebol? Tiba-tiba, pintu ruangan praktik terbuka. Fahmi menoleh cepat. Reta melangkah masuk dengan anggun. Aura kewibawaannya memenuhi ruangan yang sempit itu. Dia tidak lagi memakai masker.
Wajahnya dipulas make-up tipis yang membuatnya terlihat segar dan tegas. Sangat kontras dengan Fahmi yang berantakan seperti gelandangan. Reta menarik kursi kosong di samping Fahmi dan duduk dengan tenang. Dia menatap suaminya sekilas, lalu beralih menatap Dokter Adrian. "Terima kasih sudah memeriksa fisik suami saya, Dok," ucap Reta sopan. "Jadi, hasilnya negatif, kan? Fisiknya sehat?" Dokter Adrian mengangguk hormat. "Benar, Bu Reta. Pak Fahmi bersih dari penyakit menular seksual. Secara biologis, dia sehat walafiat. Tidak ada virus yang masuk." Fahmi, yang merasa mendapat sedikit celah untuk membela diri, langsung menyambar kesempatan itu. Dia membanting map merah itu ke meja, mencoba mengumpulkan sisa-sisa harga dirinya di depan sang istri. "Tuh kan, Bu, dengar sendiri kan?" seru Fahmi dengan nada tinggi, menunjuk-nunjuk wajah Dokter Adrian. "Dokter bilang aku sehat. Aku bersih. Tuduhan kamu itu salah besar. Aku nggak bawa penyakit apa-apa ke rumah. Kamu cuma paranoid. Kamu cuma mau bikin aku gila dengan drama, penyakit, yang nggak ada itu." Fahmi berdiri, merasa di atas angin. "Sekarang jelaskan, kenapa ada data rekeningku di sini? Kamu bajak HP aku ya? Kamu yang kuras uangku buat ngerjain aku." Reta tidak bergeming. Dia bahkan tidak berkedip saat Fahmi membentaknya. Dengan gerakan perlahan, Reta mengambil map merah yang tadi dibanting Fahmi, merapikan letak kertas-kertasnya, lalu menatap suaminya dengan tatapan setajam silet. "Duduk, Mas," perintah Reta pelan namun menusuk. "Aku nggak mau duduk sebelum kamu ngaku kalau kamu salah nuduh aku penyakitan," tantang Fahmi. "Aku bilang duduk," bentak Reta. Suaranya menggelegar, membuat Fahmi refleks menjatuhkan pantatnya kembali ke kursi. Dokter Adrian hanya diam menonton, seolah ini adalah pertunjukan yang sudah ia nantikan. Reta menghela napas, menetralkan emosinya kembali. Dia menunjuk kertas rekening koran itu dengan jari telunjuknya yang lentik. "Mas, kamu itu terlalu naif atau memang bodoh?" Reta memulai, "Kuliah, singkatnya. Aku bilang kamu bawa penyakit. Tapi aku tidak pernah bilang penyakit itu menyerang tubuhmu. Penyakit itu menyerang dompetmu, asetmu, dan masa depanmu." "Maksudmu?" Fahmi melongo. "Lihat nama penerima transfer di baris ketiga," tunjuk Reta. Fahmi menyipitkan mata. Tertulis di sana transfer sebesar 100 juta rupiah ke rekening atas nama PT Bebri Karya Abadi. "Bebri?" desis Fahmi. Dia punya PT?" "Bukan. Itu rekening bodong yang dia buat pakai KTP palsu," jelas Reta dingin. "Selama 7 hari kamu sibuk memuaskan nafsumu, Bebri sibuk memuaskan nafsunya. Nafsu akan uang. Setiap kali kamu ke kamar mandi, setiap kali kamu tidur mendengkur setelah lelah, berolahraga, Bebri membuka m-banking kamu. Dia tahu PIN MU, kan? Kamu kasih tahu sendiri kan dengan sukarela?" Fahmi terdiam 1000 bahasa. Ingatannya melayang pada momen saat dia dengan bangganya memberikan password ponselnya, 0101. Tanggal jadian palsu mereka. Dia mencuri?" bisik Fahmi, wajahnya pucat pasi. "Dia maling." "Lebih dari maling, Mas," lanjut Reta. Dia membalik halaman map merah itu, menunjukkan lembaran lain. Surat kuasa penjualan aset. Di sana tertera tanda tangan Fahmi di atas materai. Tanda tangan yang sangat mirip, tapi Fahmi yakin dia tidak pernah menandatanganinya. "Ini apa lagi, Bu?" Tangan Fahmi gemetar hebat memegang kertas itu. "Itu surat kuasa untuk menggadaikan sertifikat ruko yang kamu simpan di brankas kantor. Bebri mengambil kuncinya dari tas kerjamu saat kamu lengah. Dia sudah menggadaikan ruko itu ke rentenir 3 hari yang lalu," jelas Reta tanpa ekspresi. "Uangnya dibawa kabur. Dan sekarang, rentenir itu sedang mencari kamu untuk menagih bunganya." Fahmi merasa kepalanya berputar. Langit-langit ruangan dokter terasa runtuh menimpanya. "Jadi, penyakit yang kamu maksud itu kanker finansial stadium akhir," potong Reta sadis. "Bebri bukan wanita lugu yang jatuh cinta padamu. Dia adalah pemain watak. Dia parasit yang memangjari mangsa bodoh sepertimu. Dia menyedot habis darahmu, dalam hal ini uangmu, sampai kering,
lalu pergi meninggalkan inangnya mati perlahan. Fahmi mencengkeram rambutnya sendiri. Rasa sakit akibat kehilangan uang miliaran rupiah ternyata jauh lebih menyakitkan daripada bayangan terkena penyakit kelamin. Dia merasa ditelanjangi, ditipu, dan diinjak-injak harga dirinya. "Kenapa kamu diam saja, Bu?" teriak Fahmi putus asa. Air matanya tumpah. "Kalau kamu tahu dari awal, kenapa kamu nggak cegah dia? Kenapa kamu biarkan aku hancur begini?" Reta tersenyum miring. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, mendekatkan wajahnya ke wajah Fahmi. "Karena kamu butuh pelajaran, Mas. Kalau aku labrak kamu di hari pertama, kamu pasti bakal bela dia mati-matian. Kamu bakal bilang aku istri cemburuan yang menghalangi kebahagiaan suami. Kamu harus hancur dulu supaya sadar." Reta kemudian menoleh ke Dokter Adrian. "Dok, sepertinya pasien ini butuh satu kejutan terakhir. Tolong jelaskan siapa sebenarnya virus bernama Bebri itu." Dokter Adrian mengangguk. Dia membuka laci mejanya lagi dan mengeluarkan sebuah foto lama. Foto seorang wanita yang sangat mirip dengan Bebri, tapi dengan penampilan yang lebih sederhana, sedang berdiri di samping Dokter Adrian dalam sebuah acara keluarga. "Mas Fahmi," panggil Dokter Adrian, "mungkin Mas perlu tahu siapa sebenarnya asisten cantik yang Mas banggakan itu. Karena kalau Mas tahu identitas aslinya, Mas akan sadar bahwa ini bukan sekadar pencurian biasa. Ini adalah eksekusi yang sudah direncanakan." Fahmi menatap foto itu dengan nanar. "Siapa dia, Dok? Saudara dokter?" "Lebih tepatnya." Dokter Adrian menggantung kalimatnya, membiarkan ketegangan di ruangan itu memuncak sebelum menjatuhkan bom terakhir di bab berikutnya. Fahmi menatap foto di tangannya dengan mata yang nyaris keluar. Wanita di foto itu sedang tersenyum lebar sambil memegang piala di atas panggung teater, merangkul Dokter Adrian yang juga tersenyum bangga. Wajahnya adalah wajah Bebri, tapi auranya sangat berbeda. Tidak ada kesan manja atau polos seperti Bebri yang ia kenal. Wanita di foto itu terlihat cerdas, tajam, dan penuh percaya diri. "Namanya bukan Bebri, Pak Fahmi." Suara Dokter Adrian memecah keheningan, terdengar begitu tenang namun menghancurkan. "Namanya Sarah. Dia sepupu saya. Dia bukan sekretaris, bukan lulusan administrasi, dan jelas bukan wanita murahan yang mudah jatuh cinta pada suami orang." Fahmi mendongak, mulutnya ternganga. "Jadi dia? Dia aktris teater profesional," sambung Reta dengan nada dingin. "Salah satu yang terbaik di sanggar teater kota ini. Aku menyewanya, Mas. Aku membayarnya mahal untuk memainkan peran sebagai Bebri, asisten yang lugu dan penurut. Skenario yang dia mainkan adalah naskah yang aku tulis sendiri." Fahmi merasa lantai di bawah kakinya bergoyang. Kamu menyewa orang untuk menjebak suamimu sendiri." "Menjebak?" Reta tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat miris. "Aku tidak menjebakmu, Mas. Aku hanya memberimu ujian. Ingat saat kamu pamit dinas luar kota? Aku memberimu izin. Itu ujian pertama. Kalau kamu setia, kamu akan benar-benar pergi kerja. Tapi kamu malah menyewa rumah kontrakan untuk selingkuhanmu." Reta bangkit dari kursinya, berjalan perlahan mengelilingi Fahmi yang masih terpaku di kursi pesakitan. "Selama 7 hari itu, aku menunggu, Mas. Aku berharap Sarah meneleponku dan bilang, 'Mbak Reta, suami Mbak menolak saya. Dia setia.' Tapi apa yang terjadi? Laporan yang aku terima setiap malam justru sebaliknya. Kamu menikmatinya. Kamu memberikan segalanya pada wanita asing itu. Kamu bahkan memberikan akses ke password dan data pribadimu dengan sukarela. Tapi kenapa harus sampai menguras hartaku, Bu?" teriak Fahmi, air matanya bercucuran. "Uang itu hasil kerjaku. Kamu nggak berhak." "Justru aku sangat berhak," balas Reta tajam. Dia mengambil map merah di meja, membalik ke halaman terakhir yang belum sempat dilihat Fahmi. "Lihat ini. Semua uang yang ditransfer Sarah dari rekeningmu tidak masuk ke kantong pribadinya. Dia profesional, dia tidak mencuri sepeser pun untuk dirinya sendiri. Semua dana itu masuk ke rekening tabungan masa depan anak kita yang selama ini kamu abaikan, dan sebagian besar masuk ke rekening pribadiku sebagai ganti rugi atas saham rumah tangga yang kamu hancurkan."
Fahmi menatap bukti transfer itu. Benar saja. Penerimanya adalah rekening atas nama Reta. Uangnya tidak hilang, hanya berpindah ke pemilikan. Dari tangan Fahmi yang boros dan peselingkuh, ke tangan Reta yang kini memegang kendali penuh. Kamu sekarang nol, Mas, bisik Reta tepat di telinga Fahmi. Mobilmu yang di parkiran itu, BPKB-nya sudah ada di tanganku sejak kemarin. Rumah kita? Sertifikatnya sudah balik nama atas namaku lewat surat kuasa yang kamu tanda tangani tanpa sadar saat mabuk asmara. Fahmi mencengkeram kepalanya. Dia ingin membantah, ingin marah, tapi dia sadar dia tidak punya pijakan hukum. Tanda tangannya asli. Akses yang dia berikan legal. Dia telah menyerahkan lehernya sendiri ke tiang gantungan. Ini gila. Racau Fahmi. Kamu iblis, Bu. Kamu istri durhaka. Dan kamu, sela Dokter Adrian, nadanya tegas membela sepupunya. Bapak mengkhianati istri yang setia, berniat menelantarkan keluarga demi kesenangan seminggu, lalu sekarang berani menyebut istri Bapak iblis? Penyakit Bapak yang sebenarnya bukan di kelamin, Pak, tapi di sini. Dokter Adrian menunjuk dadanya sendiri, hati Bapak sudah busuk. Reta merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop putih panjang berlogo Pengadilan Agama. Dia meletakkannya dengan lembut di atas map merah itu. Ini penutupnya, Mas. Diagnosa terakhir untukmu. Fahmi menatap amplop itu dengan pandangan kabur. Apa ini? Gugatan cerai, jawab Reta singkat. Aku sudah mendaftarkannya pagi ini, berbekal semua bukti perselingkuhan dan pengalihan aset yang sah. Kamu tidak akan dapat apa-apa dari harta Gonogini, karena secara teknis, kamu sudah menghabiskan bagianmu untuk bersenang-senang dan membayar utang judi sahammu yang baru ketahuan oleh tim auditku. Bu. Fahmi merosot dari kursi, berlutut di kaki Reta. Dia menangis meraung-raung, tidak peduli lagi harga dirinya di depan dokter. Jangan begini, Bu. Mas minta ampun. Mas salah. Mas bakal perbaiki semuanya. Kembalikan uangnya, batalkan cerainya. Mas janji akan jadi budakmu seumur hidup. Jangan buang Mas kayak sampah begini. Reta menunduk, menatap pria yang dulu sangat ia cintai itu. Tidak ada lagi rasa sayang, hanya rasa kasihan melihat betapa menyedihkannya seorang pria yang kehilangan segalanya karena tidak bisa menjaga nafsu. Reta menarik kakinya mundur, menolak disentuh. Kamu bukan sampah. Mas, sampah masih bisa didaur ulang, ucap Reta dingin. Kamu adalah virus. Dan satu-satunya cara menangani virus adalah dengan membuangnya jauh-jauh dari inangnya agar tidak menular. Reta menoleh pada Dokter Adrian. Terima kasih, Mas Adrian. Urusan saya sudah selesai. Sama-sama, Reta. Kamu wanita kuat, jawab Adrian tulus. Tanpa menoleh lagi, Reta melangkah keluar dari ruangan itu. Langkah kakinya terdengar tegas dan ringan, seolah beban ribuan ton baru saja terangkat dari pundaknya. Di dalam ruangan, Fahmi masih berlutut, meraung histeris sambil memukul-mukul lantai. Reta AA. Kembali. Jangan tinggalkan aku. Aku nggak punya apa-apa. Jeritan Fahmi menggema di lorong rumah sakit, membuat perawat dan pasien lain merinding. Dokter Adrian hanya menatapnya datar, lalu menekan tombol interkom di mejanya. Suster, tolong panggil security. Ada pasien di ruangan saya yang mengalami gangguan histeria pasca trauma. Tolong diamankan sebelum mengganggu pasien lain. Fahmi terus menjerit. Dia datang ke rumah sakit karena takut akan penyakit fisik yang bisa membunuhnya. Tapi dia pulang, atau lebih tepatnya diusir, dengan membawa penyakit yang jauh lebih menyakitkan. Penyesalan seumur hidup, kemiskinan mendadak, dan kesepian abadi. Benar kata Reta. Penyakit yang disembunyikan sang asisten itu bukan HIV atau sifilis. Penyakit itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu baru saja mematikan seluruh hidup Fahmi dalam satu kali serangan telak. Tamat. Pesan moral cerita ini. Kesetiaan mahal harganya. Jangan pernah menukar berlian, pasangan sah yang tulus, dengan batu kerikil, kesenangan sesaat, karena saat kamu sadar, kamu sudah kehilangan segalanya. Jangan meremehkan pasangan. Pasangan yang diam dan terlihat penurut bukan berarti bodoh.
Bisa jadi dia sedang menyusun rencana yang jauh lebih cerdas daripada kebohonganmu. Hukum tabur tuai, apa yang kamu tanam dengan kecurangan, akan kamu tuai dengan kehancuran. Tidak ada kejahatan yang sempurna, bangkai yang ditutupi pasti akan tercium juga.